Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita bersama-sama lagi untuk hari ini ya, hari Selasa di 6 Juli 2021. Pagi hari ini kita akan kembali melihat apa yang menjadi energi hari ini atau bacaan harian hari ini ya dalam Daily Guidance. Oke, kita akan mulai dari kartu oracle-nya. Daily Guidance di hari Selasa 6 Juli 2021. Ada kartu waiting di sini. Waiting. Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith in love power. Continually breathe life into that faith and love, dearest one. Oke, ini tentang sebuah komitmen ya. Dalam artian sebuah pernikahan itu kan sebuah penyatuan ya dari dua jiwa dalam cinta. Jadi di situ juga ada penyatuan respect dalam arti mencoba untuk saling menghargai satu sama lain dan berkomitmen. Berkomitmen itu apa sih Mbak Eva? Kadang-kadang ada yang bertanya hubungan kalau bacaan tentang relationship tuh ya. Komitmen itu jangan disalahartikan hanya sebagai sebuah pernikahan. Kadang-kadang banyak yang menilai seperti itu. Komitmen itu kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi dalam hal ini kalau saya lihat dari kartu ini, jadi apabila kalian sudah menetapkan sebuah komitmen yang dibuat begitu ya, terutama di sini yang didasari atas cinta seperti pernikahan, itu harus dilakukan sepanjang waktu. Ya, kalau saya lihat di sini memang harus punya keyakinan dari apa yang sudah dijalani dengan kekuatan cinta yang ada begitu. Jadi kita diminta untuk melanjutkan hidup dengan keyakinan ya, dengan rasa percaya dan cinta. Itulah sebuah pernikahan. Tetapi kalau saya lihat dari kartu ini tentang sebuah komitmen yang bisa saja dimaksudkan untuk berbagai hal ya. Sebuah kesepakatan yang dibuat entah itu bersama pasangan, entah itu bersama seseorang, mungkin rekan kerja, teman, atau sahabat. Atau juga bisa dikatakan sebagai komitmen terhadap diri sendiri. Komitmen terhadap diri sendiri itu maksudnya kita memiliki semacam janji untuk diri sendiri. Mungkin tentang sesuatu yang ingin kita ubah untuk diri kita atau apapun ya yang akan kita lakukan. Dan kita seperti sudah memiliki satu kesepakatan dengan diri sendiri ya, janji bahwa kita ingin berkomitmen untuk apa yang kita janjikan begitu, yang untuk apa yang ingin kita lakukan ya. Oke, kita akan lihat dari kartu tarot untuk situasinya hari ini. Daily Guidance untuk hari Selasa ini ada 8 of Wands, kemudian ada 4 of Pentacles, dan ada 10 of Swords. Lalu di sini ada Death, ada 5 of Pentacles, dan ada Knight of Wands ya. Oke, di sini ada The Star. Wow, ini sepertinya memang ada kaitannya tentang harapan atau tentang sesuatu yang bisa dikatakan kita punya impian untuk masa depan, tetapi itu seperti sebuah
keinginan yang kita buat atau yang kita janjikan untuk diri sendiri, dalam arti kita sudah berjanji akan ada sesuatu yang akan kita wujudkan, sesuatu impian yang ingin kita raih, begitu ya. Karena kalau saya melihat di sini memang mungkin selama ini kita seperti seseorang yang sulit untuk bangkit dari sesuatu yang sebenarnya sudah berakhir atau sesuatu yang sudah gagal dalam kehidupan, entah itu mungkin dalam pekerjaan, dalam hubungan, ya, dalam bisnis, apapun itu. Tapi di sini kita sudah mulai mencoba untuk menerima kenyataan, yang mana ada situasi perubahan yang ingin dilakukan itu adalah meninggalkan hal-hal yang selama ini membuat kita selalu merasa terpuruk karena hal-hal yang sudah terjadi itu, kegagalan, atau mungkin juga di sini perasaan-perasaan yang ya bisa dikatakan mungkin kalau dalam hubungan misalnya patah hati, ya, perasaan pernah dicurangi oleh relasi atau dengan teman sendiri, apapun itu ingin kita tinggalkan, dalam arti kita ingin perubahan, ya. Entah di situ kalau saya lihat memang kita berpikir untuk sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang ingin kita jalankan ke depan, dalam arti untuk meninggalkan hal-hal yang sudah lewat itu, membuat kita sepertinya memang harus memaksa diri. Memaksa diri untuk apa? Ya untuk keluar dari hal-hal yang seharusnya memang harus kita tinggalkan itu, ya, harus kita ubah. Tapi yang saya lihat memang di sini kita berusaha untuk bisa kembali stabil, tetapi kita juga masih ada kesulitan. Tampaknya memang masih ada hal-hal yang menjadi kesulitan, ya. Kita kalau perubahan itu jelas nggak bisa begitu aja seperti semudah membalikan tangan, ya. Apalagi perubahan yang cukup berat, misalnya kamu yang sudah pernah gagal dalam hubungan, kamu ingin mungkin memiliki rencana untuk hidup kamu selanjutnya, itu tidak semudah itu, ya. Begitupun dalam usaha, mungkin yang sempat ada masalah sebelumnya, entah bangkrut, entah mungkin mengalami kerugian, tidak semudah itu untuk bisa terjadi perubahan. Karena memang harus ada rencana, harus ada sesuatu yang dipersiapkan. Selain itu ya juga bagaimana kita harus bisa mempersiapkan diri sendiri. Artinya kita harus bisa menstabilkan diri dulu, begitu. Menstabilkan pikiran, perasaan, karena ya itu tadi sesuatu yang sudah terjadi itu ya harus benar-benar kita singkirkan, ya, dari pikiran kita. Disingkirkan dalam arti jangan itu mempengaruhi, membuat kita seperti kesulitan lagi untuk memulai, atau kita selalu ada perasaan takut untuk mengawali sesuatu. Jadi belajar untuk menstabilkan diri, entah itu perasaan, pikiran, dan itu butuh yang namanya perjuangan. Saya melihat di sini yang menjadi kendala masalah itu adalah kita masih merasa sulit, ya, sulit. Entah di sini kalau saya lihat the devil ini mungkin kadang-kadang kita masih ada semacam perasaan-perasaan yang toksik. Entah itu mungkin kita terkadang merasa masih ada sesuatu yang negatif, atau kita masih ada masalah intinya di dalam diri. Itu yang perlu dibenahi, ya. Itu yang perlu diakhiri. Menstabilkan dirimu, menstabilkan perasaanmu, lalu berjuang untuk bisa menerima bahwa saatnya sekarang untuk berubah, begitu. Dan bagaimana untuk bisa melewati itu atau untuk bisa melakukan perubahan itu, ya tentu saja itu harus ada niat dan tekad dari dalam dirimu. Berkomitmen di dalam diri. Berkomitmen itu artinya kamu sudah berjanji bahwa kamu nggak akan melihat lagi ke belakang. Kamu nggak akan
tidak akan mengulang lagi hal-hal yang kemarin sudah lewat, kesalahan-kesalahan yang kemarin sudah lewat itu tidak akan kamu ulangi lagi. Karena sekarang yang saya lihat memang kamu kembali ingin memulai, tetapi harus ada keinginan yang kuat. Dalam arti di sini harus benar-benar punya rencana yang benar-benar siap, dan juga yang terutama itu tentang diri sendiri. Harus bisa stabil, harus bisa kembali, apa ya, kalau saya lihat itu harus bisa kembali bisa dikendalikan, mengendalikan diri kamu. Sudah bisa menguasai diri, itu yang terpenting. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa komitmen kepada diri sendiri. Ya. Ini dalam hal apapun. Saya katakan mungkin ingin kembali memulai sebuah usaha, kembali ingin membangun karir yang sempat gagal kemarin, atau kembali ingin menjalani hidup dengan sesuatu yang ingin dimulai, ya. Semua itu sebuah situasi yang bagus, tetapi niat yang bagus maksud saya, tetapi juga harus dilandasi dengan hal-hal yang kuat, ya. Karena kalau misalnya begini, kamu mau menjalani sesuatu, contoh dalam hubungan, kamu pernah gagal di dalam hubunganmu, kemudian selama ini kamu terpuruk, ya. Lalu kamu sudah ada niat untuk perubahan. Tapi mungkin perubahan itu bukan dilandasi dari diri kamu sendiri. Mungkin karena ya kebetulan ada yang datang mendekat seperti itu, sehingga kamu merasa bahwa ini bisa kamu manfaatkan untuk bisa berubah. Kalau seperti itu, jelas itu tidak akan kuat karena dasarnya itu bukan dari dirimu. Yang perlu dikuatkan itu dari diri sendiri dulu. Yang perlu distabilkan itu dari diri sendiri dulu. Makanya saya selalu katakan kalau ingin move on, jangan dengan cara mencari pengganti, orang baru. Itu sama saja kamu hanya mencari pelarian, ya. Kamu seperti hanya, ya bisa dikatakan mempermainkan perasaan dan pikiranmu sendiri. Dan itu akan jadi masalah. Karena apa? Karena kamu seperti memaksakan diri. Jadi kalau saya lihat kamu ingin kembali stabil tetapi dengan cara memaksakan diri, jelas itu akan menjadi kesulitan buat kamu. So, sekali lagi gimana caranya? Ya kembali ke diri sendiri dulu yang perlu kamu benahi, yang perlu kamu kendalikan perasaan pikiran kamu untuk kembali, istilahnya tuh kembali normal, ya. Itu harus dari dirimu sendiri. Jangan memaksakan diri untuk mungkin di sini memulai hubungan karena ada sesuatu yang bisa memberikan kesempatan. Ada yang mendekat atau ada seseorang yang bisa dijadikan pasangan untuk menggantikan yang lama. Enggak bakal kamu bahagia seperti itu. Begitupun kalau dalam usaha, pekerjaan, bisnis barangkali kamu ingin berusaha melakukan perubahan, tetapi kamu sepertinya karena mungkin di sini ada orang yang yuk kita kerjasama, kita bangun ini, bangun itu. Dan kamu tanpa berpikir panjang karena melihat ini adalah kesempatan. Kamu tidak melihat dulu atau meng-cross check dulu. Kamu terlalu terburu-buru mengambil tindakan. Itu bisa jadi masalah juga. Artinya ya kamu harus lihat segala hal dari, ya kalau dalam usaha bisnis ini sepertinya kamu harus benar-benar bisa melihat dulu apakah yang ditawarkan dari seseorang yang mungkin ingin mengajak kerjasama itu sesuatu yang masuk akal misalnya, sesuai dengan situasi kamu atau apapun itu, ya istilahnya di cross check, dipertimbangkan baik-baik dulu. Jangan karena ada tawaran, jangan karena ada seseorang yang mungkin melihat kamu habis gagal, habis bangkrut misalnya, kemudian dia datang menawarkan sesuatu karena kamu merasa, oh iya deh ini kesempatan. Jadi kamu langsung tanpa berpikir panjang mengiyakan saja. Nanti bukannya sesuatu yang bisa kamu dapat, bukannya sesuatu yang bisa kamu hasilkan, tapi kamu malah merugi. Jadi intinya hari ini kamu harus bisa memiliki
Ini tentang harapan impian, saya katakan tadi, tetapi kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri dulu, ngerti? Berkomitmen itu berkomitmen dengan diri sendiri. Dalam hal apapun, kamu berjanji bahwa kamu harus bisa merubah diri kamu sendiri dulu. Kamu nggak mau memulai sesuatu atau melakukan perubahan di dalam situasi hidup kamu karena keterpaksaan atau karena aji mumpung, ya, karena sesuatu yang bisa dikatakan di sini mungkin tiba-tiba datang memberikan kesempatan. Tapi yang penting itu adalah dari diri sendiri, supaya nanti untuk apa yang ingin kamu jalankan, rencana hidup atau rencana mengawali lagi sebuah usaha atau apapun itu bisa kamu jalankan dengan baik. Tentunya nggak ada sesuatu yang nggak ada segala sesuatu itu yang langsung memberikan hasil ya. Semua itu butuh perjuangan. Jadi kalau ada iming-iming misalnya nanti ini kita jalin usaha nanti hasilnya sekian-sekian dalam waktu hanya berapa minggu bakal ngasilin sekian M misalnya. Wah, kamu langsung wah bagus itu. Tapi ternyata itu hanya omong kosong. Hati-hati ya. Jadi dirimu sendiri dalam arti semua itu harus punya semacam kekuatan dari dalam diri kamu. Bahwa kamu bisa menstabilkan diri kamu, bisa untuk mengendalikan diri kamu terlebih dahulu. Setelah itu jika kamu ingin memulai sesuatu, setelah itu jika kamu sudah merasa siap memulai apapun yang ingin kamu awali lagi, silahkan ya. Bagaimana untuk bisa menjadi diri sendiri? Berkomitmenlah dengan dirimu. Berjanji kepada diri sendiri bahwa kamu harus berubah, tetapi perubahan yang paling dasar itu adalah merubah apa yang selama ini ada di dalam pikiran dan perasaanmu. Ya, seperti itu yang perlu dibuat untuk perubahan dalam hal apapun. Oke? Itu dia yang saya lihat bacaan Daily Guidance untuk hari ini Selasa 6 Juli 2021.